Kan mestinya kalau disampaikan di sini ya untuk kemakmuran yang di sini, untuk damai di sini ini, untuk makmur di sini. Kan ngoten. Nah, kadang-kadang tiang niku salah paham karena masih isih bundeli paham sing salah niku lho. Jadi orang yang sudah melakukan hal tentang keselamatan dirinya, keselamatan orang lain, keselamatan dunia, itu sebenarnya yang dimaksud muslim. Meskipun agama apapun. Lah agama kan buatan kita sendiri. Iya. Kita mau bikin agama apa? Karena muslim kan kita mengadopsi dari bahasa luar toh. Yang artinya apa? Ya menuju ke keselamatan itulah muslim. Lah apakah menuju ke keselamatan itu harus sholat itu? Harus zakat? Harus puasa? Wong nyatane wong sing salat, wong sing poso, sing zakat, sing kaji, sing wis syahadat, prilakune yo ora nyelametno wong, ucapane yo ora nyelametno, greget to wong. Nggih, malah gawe lara ati wong. Apakah niku sing pantes diklaim seorang muslim? Nggih, kan mboten ngoten. Kelihatannya orang enggak beragama, tidak melakukan budaya agama. Tapi kalau dia punya harta, dia selalu bersedekah. Di saat dimintai tolong orang lain, dia membantu. Itulah orang muslim, betul ya? Ya itulah orang muslim. Iya. Pelaku keselamatan itulah muslim. Soalnya kan faktanya bahwa kebanyakan kata muslim itu kan diklaim oleh salah satu agama kan gitu Pak Darno. Nah kalau seperti ini kan sudah jelas Pak. Lah niku lah salah tiyang niku lek tasik terhalang tirai otake. Tasik mengikuti budaya-budaya luar yang sebenarnya budaya itu dia sendiri tidak paham melakukan itu. Jadi seolah-olah muslim itu adalah yang sudah melakukan ini dari syariat ritual inilah muslim lah. Dan kalau dicermati dan dipahami sebenarnya apa tah muslim itu apa tah? Kan gitu. Nah kalau berdasarkan agama sampai berapa ratus bahkan berapa ribu agama yang ada, itu kan buatan manusia itu sendiri. Untuk apa sebenarnya? Untuk biar menjadi pelaku muslim sebenarnya. Tapi karena dia sudah berjalan tidak menemukan tujuan itu, ya akhirnya jauh dari niat muslim itu tadi. Oh nyatanya banyak orang yang sudah melakukan budaya itu, nyatanya orang muslim, nyatanya orang selamat. Perbuatane, ucapane, tingkah lakune tidak mencerminkan orang muslim. Memang ada sebagian orang yang dengan pelaku ritual budaya itu, perilakunya, ucapannya dia bisa menyelaraskan, dia bisa menyeimbangkan. Ada. Tapi akhir-akhir ini kebanyakan orang-orang yang selama ini kita anggap muslim, selama ini kita anggap baik, malah yang disampaikan ini mengajarkan permusuhan, malah kita itu diadu domba untuk tidak saling mempercayai pada orang lain. Nah pertanyaannya gini loh, orang-orang yang kita anggap baik dan dia sudah menyampaikan fatwa, itu kita ikuti. Terus fatwa-fatwa yang disampaikan itu kita diajari untuk membenci orang lain, untuk tidak percaya orang lain. Di samping dia menyampaikan fatwa, terus apa toh yang sudah pernah dikerjakan untuk Nusantara ini loh, untuk kedamaian dunia ini loh apa? Apakah caranya untuk mendamaikan dunia ini cukup kita menyampaikan cerita-cerita masa lalu? Apakah kita cukup untuk menyiar-nyiarkan tentang kejayaan orang lain? Apakah seperti itu? Kan mestinya kalau disampaikan di sini ya untuk kemakmuran yang di sini, untuk damai di sini ini, untuk makmur di sini. Kan ngoten. Nah kadang-kadang tiang niku salah paham karena masih isih bundeli paham sing salah niku lho. Sehingga ajarane ya wis ngono-ngono kuwi wae, gak pernah membikin ketentraman,
Malah tiang niku didogma-dogma. Tiang niku namung diberi harapan-harapan. Malah banyak perpecahan Pak nggih. Nah, Nyatanya sehingga kita niku di kotak-kotak. Kalau enggak satu apa ya akidah, tapi beda aliran. Napa sing terjadi? Jadi padahal dengan panutan yang sama, hanya tidak sesuai dengan yang diangen-angen dan otaknya, wis diklaim bahwa ini sesat, ini salah, ini yang dilarang, ini yang diridhoi. Apalagi kalau sudah ngomong yang dilarang dan diridhoi, ini kan sudah membicarakan tentang rahasia Tuhan toh. betul. Nah, apakah pernah berpikir kok kebangetan men rahasiane Tuhan kok sampai iso ngerti bocorane ini lho. Oleh bocoran kondi. Nah, ngeten lho. Apakah itu bukan sebenarnya otak-atik dari otaknya sendiri sehingga berani membocor-bocorkan rahasia Tuhan? Kepengen ngabekti, kepengen ibadah, kepengen sholat. Dan ngoten ampun. Kalau itu dianggap wajib, iya itu kewajiban manusia memang. Tanpa itu kita tidak sadar bahwa kita masih hidup. Yang ngoten ndak penak. Sing penting ucapan kita niku ora nyakiti wong liya, perilaku niku ora bencikna wong liya. Yang ngoten ampun. Di kemarin ketika wawancara di kemarin itu Pak kan membahas tentang karma ya. Bahwa sebetulnya hidup susah, senang, bahagianya seseorang itu kan tergantung dari perbuatan ya Pak ya. Dari dharma. Dari dharma. Nah, ketika kita sudah mengevaluasi gitu tentang apa-apa kesalahan kita yang dilakukan di waktu yang lalu, kan kita sudah mengevaluasi gitu. Terus kita sudah bekerja keras. Ya. Kita sudah merencanakan. Nah, kita sudah melakukan spiritual, kita sudah sudah menyembah Tuhan lah kasarnya seperti Pak ya. Nah, tapi kenyataannya itu kita yong. Jadi Tuhan itu berkehendak lain Pak. Apa yang harus kita lakukan Pak Dan? Ketika kita sudah mengalami seperti ini. Kita melakukan sesuatu mungkin masih kira-kira, itu masalahnya. Jadi kita belum menemukan kunci yang sebenarnya. Gitu. Makanya kita tuh berusaha untuk belajar untuk melakukan itu supaya kita apa? Supaya kita tuh mencapai kunci. Nah, kunci tentang apa? Ya kunci tentang supaya kita itu tidak selalu berandai-andai dan kita itu tidak mengharapkan dengan melakukan ini supaya kita tuh nggak zong. Dengan kita taat sudah melakukan hal yang terbaik karena dulu kita pernah melakukan hal yang buruk. Sehingga kita itu memperbaiki perilaku kita, tapi kok kenyataannya masih zong. Masih zong, betul. Ya. Sekarang gini, kalau kita disuruh berjalan ke utara, apa kita itu langsung melakukan perjalanan ke utara? Apakah kita tanya, utara itu mana yang dituju? Kalau kita sudah tanya, kalau kita berjalan ke utara yang dituju itu ini, di sini ada ini, mungkin kalau kita ke sana nggak kesasar. Tapi kalau karena kita itu diperintah saja, tidak. Tapi kita itu berusaha untuk belajar ke utara karena pernah dengar. Ada orang, kalau kamu kepengen selamat, berjalanlah ke utara. Nah kita sadar nggak kalau di utara itu ada laut? Apakah kita masuk ke sana? Akhirnya kan yuk kelelep. Nah zong itulah karena kita itu sebenarnya sudah berjalan ke sana, tapi kita itu enggan tanya di mana atau titik utara itu. Nah itulah penyebab orang itu zong. Kalau ditanya sudah disuruh belajar berjalan ke utara, saya sudah berjalan. Kalau di jalan saya diperintah nanti kalau ada batu kamu singkirkan, sudah saya singkirkan. Tapi kenapa utara itu nggak memberi apa-apa pada kita? Nah karena kita itu lupa waktu melakukan itu tanya toh. Titik utara yang disuruh untuk berjalan itu mana dan di sana itu ada apa? Gitu loh. Supaya kita itu walaupun belum sampai titik utara, kok utara yang dimaksud itu sudah sampai. Kita kan tahu kita harus melakukan apa di situ. Makanya banyak orang yang sudah melakukan spirit, orang yang sudah melakukan tentang ajaran, apa saja, baik agama maupun kapitayan, hasilnya zong. Masih zong.
Yang ada apa? Tetap mengeluh. Betul. Nggih, Pak. Gitu. Nah, makanya saya di sini tuh mengajarkan, bahkan sampai nggak boleh diliput ya. Orang-orang yang seperti itu maka saya arahkan ke tujuan. Kalau saya menyuruh orang itu berjalan ke utara atau ke barat atau ke timur, itu saya sudah memberi tanda-tanda. Kalau ke timur itu artinya ke sini dan di tempat inilah. Bukannya hanya menuju ke timur saja. Setelah di timur kamu harus melakukan sesuatu. Setelah melakukan sesuatu di sana ada ini. Maka kalau butuh ambillah, kalau enggak usah. Supaya apa? Kita kembali umpama dari selatan ke utara. Dari utara kembali ke selatan kita sudah membawa oleh-oleh. Gak tangan kosong. Tapi kalau hanya disuruh berjalan ke utara, sedangkan titik utara pun tidak ditunjukkan. Perasaan ini sudah nyampe ke sana, tapi di sana itu saya harus mengerjakan apa? Karena jenuh di utara, akhirnya kembali dengan tangan kosong, alias zong niku wau. Maka metode nih, sing podo belajar teng mriki niku puncak untuk menuju ke tempat yang dimaksud niku wau. Satu-satu jalan harus satu belajar tentang Raja Kalacakra, dan yang kedua harus melakukan patrap Raja Kalacakra, karena kula yakin dan itu sudah saya lakukan dan saya kerjakan. Dengan patrap dan tahu tentang maksud dari Raja Kalacakra, yang saya rasakan tidak ada yang sia-sia. Jadi ibarat yang mantuk niku ora tangan kosong, ora zong. Manfaatnya untuk apa, Pak? Ketika orang itu belajar Kalacakra.